Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Jepang, yaitu channel yang berisikan tentang berbagi ilmu pengetahuan dalam segala bidang dan untuk semua usia dan semua kalangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Di kesempatan ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara hemat listrik di rumah dan di kantor tanpa biaya. Bahkan nanti penghematannya bisa sampai dengan 70%. Kita akan bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama atau part 1 dan bagian yang kedua. Penghematan ini kita akan menggunakan kajian ilmiah yang tentunya sudah diuji dan dari narasumber yang bisa dipercaya. Saksikan video ini sampai habis dan mari kita mulai dengan pembahasan bagian 1. Kalau bicara mengenai daya konsumsi listrik atau daya konsumsi energi pada suatu bangunan atau suatu rumah tinggal, ya, ini ada beberapa peralatan listrik yang biasa digunakan. Secara beban atau secara besarnya daya listrik yang digunakan kita sudah klasterkan atau kita sudah kelompokkan. Di sini kita menggunakan daya real yang sudah terpasang di salah satu bangunan, yaitu pertama ada beban AC, yang kedua BC, pompa transfer, dispenser, dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara mengenai Pareto, yang kita coba hemat terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah di sini kita lihat AC, ya, ini nilainya sampai 58%, karena memang biasanya di dalam satu bangunan itu untuk beban AC itu memang bebannya atau persentase penggunaan listriknya 50 sampai hampir 70%. Di salah satu contoh yang kita gunakan ini 58%. Ya. Dilanjutkan dengan PC atau laptop, ini ada 19,2%, terus ada pompa dan seterusnya. Kembali lagi kalau kita bicara masalah Pareto, ya, jadi prioritas yang akan kita hemat di sini yang tentunya yang paling besar dayanya, yaitu adalah AC. Nah, ini mengenai pembahasan tentang AC. Sebelum kita lakukan penghematan, tentunya kita kaji secara ilmiah terlebih dahulu. Yaitu kalau kita bicara tentang temperatur ruangan yang nyaman, ya, kita lihat dari sini menurut penelitian dari Lipsmere, ya, pada temperatur efektif yaitu 26 derajat Celcius. Umumnya manusia sudah mulai berkeringat serta daya tahan atau kemampuan kerjanya mulai menurun. Nah, artinya dan di sini kita bisa simpulkan bahwasanya temperatur yang nyaman harusnya di bawah 26. Nah, tapi range-nya berapa? Nah, di sini ada lagi. Dengan pembagian suhu nyaman, orang Indonesia menurut Yayasan Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan atau LPMB, ini dari PU, yaitu suhu yang kita butuhkan agar dapat beraktivitas dengan baik adalah suhu nyaman optimal 22,8 derajat Celcius sampai dengan 25,8 derajat Celcius dengan kelembapan 70%. Nah, angka ini tentunya sangat-sangat di bawah temperatur yang kondisi normal di negara kita Indonesia, yaitu mencapai bisa saja sampai 35 derajat. Artinya kalau kita mau mencapai temperatur 22,8 sampai dengan 25,8 derajat Celcius ini tentunya kita menggunakan atau kita butuh alat yaitu air conditioner atau AC, ya. Nah, ini kalau kita bicara mengenai standar tata cara perencanaan, ya, ini kita sudah punya angkanya, ya. Nyaman optimal kita anggap di sini adalah kita ambil nyaman optimalnya di temperatur yang biasa digunakan untuk orang-orang Indonesia. Ini 22,8 sampai 25,8 derajat Celcius. Artinya kalau temperatur di ruangan masuk dalam range ini, berarti temperatur dinyatakan nyaman secara optimal. Nah, berarti kita sudah punya kata kunci, ya. Definisi artinya nyaman di sini adalah temperaturnya 22,8 sampai 25,8, ya. Jadi kalau sampai 19 derajat, 20 derajat, nah itu berarti tidak nyaman optimal. Nah, itu kita pegang dulu dasar ini, ya. Terus kalau kita bicara mengenai
perhitungan secara teknis, secara perencanaan kita ambil dari SNI 036390-2000. Ya, ini adalah perencanaan ya. Di sini standar secara umum harus digunakan kondisi perencanaan dengan temperatur bola kering ya. Bola kering itu jadi temperatur yang ada di dalam ruangan itu harus 25 ya, 25 plus minus 1 derajat Celcius. Artinya hampir sama dengan yang tadi ya, yaitu 24 sampai dengan 26 derajat Celcius. Kelembapan relatifnya 60% plus minus 10% ya, untuk kenyamanan seorang penghuni atau yang akan menempati ruangan tersebut. Nah, ini juga artinya memperkuat secara teknis di sini bahwasanya temperatur yang nyaman tadi adalah 22,8 sampai dengan 25,8 derajat Celcius. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini. Nah, kita sebelum masuk ke pembahasan caranya, banyak asumsi bahwasanya orang bilang kalau AC-nya sering dimatikan, hidupkan, matikan, hidupkan, atau di setting temperatur tertentu, khususnya AC yang konvensional. Mereka beranggapan bahwasanya nanti listriknya akan lebih boros. Karena apa? Karena begitu start, mati lagi, start, mati lagi. Pada saat start itu akan memakan daya yang cukup besar atau beberapa kali lipat. Nah, ini perlu kita ingat bahwasanya start pada salah satu peralatan listrik ini hanya beberapa detik ya, hanya beberapa detik, tidak dalam waktu yang lama. Artinya memang betul pada saat start itu bisa melonjak dari kapasitas yang optimalnya sampai beberapa kali, tapi hanya beberapa detik, itu yang perlu diingat. Nah, ini adalah grafik ya, grafik ini kita ambil dari Pressbook ya, di artikelnya. Ini kita bisa pakai grafik ini bahwasanya kalau kita anggap AC yang konvensional saja. Jadi anggap aja AC yang biasa, AC yang murah, tapi tetap kita bisa hemat. Nah, ini kita bisa lihat ya, yang warna merah ini yang non inverter atau AC konvensional, ini adalah grafiknya seperti ini. Nah, di nyamannya adalah di sini. Jadi pada saat dia kondisinya mati, dia akan hidup ya, kondisinya hidup, terus temperaturnya tercapai, mati, turun lagi, terus hidup lagi, dan seterusnya. Siklusnya seperti itu. Lagi-lagi perlu diingatkan bahwasanya startup hanya beberapa detik ya gitu. Beda dengan AC inverter, memang relatif lebih landai. Tapi kembali lagi, kalau bicara mengenai perbandingan antara AC inverter dan AC non inverter, ini adalah kos pembeliannya atau biaya pembeliannya. Nah, ini kita anggap bahwasanya secara ekstrim kita menggunakan AC yang non inverter, tapi tetap kita bisa lakukan penghematan. Nah, ini kita lihat dari pengaruh setting temperatur terhadap pemakaian energi listrik. Nah, ini saudara kita Rozak ya sudah melakukan analisa pengaruh setting suhu air conditioner terhadap konsumsi listrik. Nah, ini kita ambil dari analisa yang beliau lakukan. Kita lihat di sini, ini adalah satuan waktu berapa lamanya gitu ya AC dihidupkan. Ini adalah intervalnya 1 jam atau 60 menit. Ya, kita lihat 60 menit di sini. Dan ini adalah setting temperatur yang ada di remote kita, remote AC kita. Nah, kalau kita lihat, banyak orang yang beranggapan bahwasanya AC-nya supaya lebih dingin di setting temperaturnya di 18, 19 atau bahkan ada yang 16 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini yang warna biru, ini adalah kondisi AC nyala, dan warna merah ini kondisi AC mati. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita setting 18 derajat atau 19 derajat, ini AC nyala selama 60 menit. Dalam interval 60 menit, artinya AC ini tidak akan pernah mati. Maksudnya AC tidak pernah mati ini maksudnya gini ya, artinya kompresor yang di outdoor ini tidak akan pernah mati ya. Jadi indoor dan outdoornya atau kompresor nyala terus ya, tidak akan pernah mati. Selama penggunaan tidak akan pernah mati, karena logikanya AC ini akan menghasilkan temperatur yang di ruangan ini adalah sekitar 20 atau ekstrim 21 derajat gitu. Nah, sedangkan settingan temperaturnya 18, jadi tidak akan pernah tercapai itu. Makanya dia akan hidup terus
ya. Nah, bagaimana yang optimal? Nah, kalau kita bisa bandingkan di sini ya. Yang dibilang kondisi temperatur nyaman tadi adalah yang kita sepakat tadi 22,8 sampai 25,8, artinya kita cukup dengan menggunakan 24 derajat Celcius di settingan remote ya. Maka akan didapat bahwasanya AC ini akan menyala hanya selama 28 menit, sedangkan matinya 31 menit. Sangat jauh ya. Jadi artinya lebih banyakkan standby-nya dibandingkan dengan hidupnya. Nah, kembali lagi definisi mati ini artinya yang mati hanya outdoornya saja. Jadi indoornya tetap nyala, jadi kondisi temperatur ruangan tetap terjaga. Yang mati hanya outdoor atau kompresornya saja. Ya, artinya kalau kita lihat di sini berarti ini adalah bisa menghemat selama 46,7% ya, 46,7% jam nyala dari AC. Nah, kalau kita lihat ya pengaruhnya terhadap settingan tadi, ini kita masukkan di tabel perhitungan daya dan biayanya. Nah, ini pertama adalah tadi kita setting temperaturnya, kita bandingkan antara 18 derajat dengan 24 derajat. Persentase nyala kalau 18 derajat ini akan 100% nyala. Terus total dayanya AC, ya tadi kita sudah punya tabel, daya yang terpasang AC adalah total 26.250 watt ya. Nah, ini kalau kita lihat per jamnya, kalau kita konversi ke kWh, ini adalah 26,3, per harinya 315, per bulannya 6.300. Nah, kalau kita konversi dengan TDL, tarif dasar listrik, ini adalah per bulannya sampai 9,5 juta ya. Nah, kita anggap dari sini, oke, AC anggap tidak nyala semua. Kita ambil faktor keserempakannya atau AC nyala secara bersama-sama semuanya yang dipasang itu hanya 70%. Nah, per bulan ini kalau kita hitung di sini faktor keserempakannya adalah 6,6 juta. Terus per tahunnya 79,9 juta ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang 24 tadi ya, 24 di setting temperatur remote ya, ini hanya persentase nyalanya, hanya jam nyalanya selama 46,7%. Nih, ingat ya, didapat dari sini ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, hanya nyalanya ini adalah 28 menit ya, 28 menit dari 60 menit. Nah, kita dapat adalah 46,7%. Di sini total daya adalah 12,254 karena ya hanya 46%-nya dari ini. Hitung-hitung sama penjelasan yang di atas tadi, totalnya adalah penggunaannya per tahun hanya 17,4 juta rupiah ya yang kita harus keluarkan dari total daya untuk AC yang kita sudah pasang di bangunan tersebut ya. Jadi artinya selisihnya atau boleh dibilang efisiensinya ini per bulan sampai 5,2 juta dan per tahunnya sampai menembus angka 62,5 juta. Sangat fantastis bukan? Padahal ini kita kembali lagi seperti penjelasan di depan, ini kita tanpa mengeluarkan biaya, hanya melakukan kebiasaan yang selama ini mungkin belum dilakukan oleh Bapak Ibu atau teman-teman semuanya. Ini dari penghematan AC. Yang selanjutnya adalah cara penghematannya bagaimana. Ya, ini matikan AC jika ruang tidak digunakan, itu sudah mutlak. Terus setting temperatur pada remote AC di posisi 23 sampai 24 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihatkan gambarnya seperti ini ya Bapak Ibu, ini adalah temperatur settingannya 24 derajat Celcius. Nah, ini adalah pembahasan bagian 1 untuk penghematan listrik. Kita sudah bisa menghemat listrik sebesar 62.500.000
Rp548.056. Mari kita lanjutkan di pembahasan penghematan listrik bagian 2. Bapak Ibu dan teman-teman bisa klik link di sebelah kanan atas ini untuk melanjutkan bagian 2. Karena nanti di bagian 2 kita akan temukan summary atau jumlah total penghematan listrik yang kita dapatkan, yang kita bisa lihat nanti sebesar 70%. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam indahnya berbagi kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.